Puluhan paranormal menyatakan hal yang sama, bahwa Pak Musin ini memang terserang ilmu guna-guna alias santet. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang bisa berhasil mengusir atau meredam serangan ilmu santet tersebut. Bahkan ya makin hari sakitnya Pak Musin ini ya makin parah. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Kali ini Nona bakal menceritakan pengalaman horor lagi nih, di mana seorang pria mendapatkan serangan santet bertubi-tubi. Sampai seluruh tubuhnya ini tuh rasanya nggak cuma sakit, tapi tersiksa banget. Yang parahnya dokter nggak ada yang bisa mendiagnosis penyakit apa yang sebenarnya pria ini idap. Gimana ceritanya? Sini-sini, Nana ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer dulu nih. Cerita ini berdasarkan kesaksian dari seseorang di majalah misteri ya. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Kisah ini berawal dari seorang bapak bernama Muhsin. Pak Muhsin ini berprofesi sebagai anggota TNI atau Tentara Negara Indonesia gitu ya. Jadi dia ini nih suka pindah-pindah tugas. Kalau pindah tugas gini, kadang Pak Muhsin tuh bisa pergi sendirian karena memang penempatannya bisa di mana-mana dan sebentar. Tapi nggak jarang juga Pak Muhsin itu membawa serta seluruh keluarganya. Saat itu Pak Muhsin ini sudah memiliki istri yang bernama Karsiah dan 2 orang anak. Pak Muhsin juga orangnya tuh abdi negara banget ya. Dia tuh mulai dari pangkat rendahan, terus pelan-pelan naik pangkat. Tapi naik pangkat bukan berarti jalannya mulus begitu aja. Dia tuh harus berpindah-pindah tugasnya. Nah, Pak Muhsin ini pertama masuk sebagai polisi militer pada tahun 1980. Tapi ternyata Pak Muhsin ini harus pensiun dini di tahun 2012 karena penyakit yang nggak kunjung sembuh. Pada tahun 1985, Pak Muhsin ini bertugas di Yogyakarta. Di sanalah dia tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Tapi nggak lama dari itu, Pak Muhsin tuh ditugaskan di Banyumas. Ternyata bukan dalam waktu yang sebentar, bahkan dia tuh di-rolling dari satu divisi ke divisi lainnya, yang masih sama di daerah Banyumas juga. Nah, maka itu dia memutuskan memboyong serta seluruh keluarganya. Singkat kata, Pak Muhsin dan keluarganya ini tinggal di Dusun Batas Kelang. Nah, Desa Karangjengkol RT 03 RW 01, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Barat. Di Purwokerto, Kabupaten Banyumas inilah Pak Muhsin tuh bertugas hingga terpaksa pensiun dini. Karirnya terhenti dan gak bisa mengejar pangkat yang lebih tinggi lagi, yaitu semua tuh karena penyakit santet yang menggerogoti tubuhnya selama 6 tahun terakhir. Jadi memang nih ya kerjanya di Banyumas, tapi dia tuh tinggalnya di Cilacap gitu. Beda kabupaten tapi masih satu daerah gitu ya, kayak Jabodetabek lah ya. Nah, untuk upaya kesembuhan penyakit yang gak jelas itu, Pak Muhsin ini sebenarnya udah abis-abisan. Berobat kesana kemari, udah ratusan juta juga yang keluar. Bahkan kalau dikumpul-kumpulin, itu tuh uangnya bisa beli mobil dengan harga yang cukup mahal gitu ya. Pokoknya mobil yang bagus. Nah, memang pada awalnya Pak Muhsin dan istrinya ini menduga kalau hanya sakitnya Pak Muhsin ini ya masuk angin gitu atau terkena penyakit yang umum diderita orang lain. Karena awalnya itu hanya mual-mual, terus ada juga muntah darah tapi nggak terlalu pekat. Kemudian demam tinggi, sehingga oleh istrinya ini dibawa ke rumah sakit milik TNI di sekitar tempat tinggalnya. Seperti kira mungkin apakah TBC gitu ya karena ada muntah darahnya, atau mungkin akibat kecelakaan yang pernah dialami Pak Muhsin. Yang sebenarnya bisa sembuh dengan ya minum obat dari dokter gitu ya. Tapi setelah berobat beberapa kali hingga melakukan pemeriksaan internis, kok nggak ada kemajuan nih? Justru sebaliknya, kondisinya Pak Muhsin malah semakin memburuk. Sampai Pak Muhsin jadi sering ngambil cuti, ya untuk berobat ke tempat yang jauh seperti saran dari beberapa saudara dan teman-temannya. Dan kenapa sih semua ini bisa terjadi? Yang sebenarnya masalahnya tuh cukup sepele dan ya nggak seharusnya bisa sampai memakan korban. Ini hanya masalah pinjam uang, tapi berakhir runyam.
Jadi ceritanya begini, 1 tahun setelah Pak Musin bertugas di Banyumas di Purwokerto itu, tepatnya di awal bulan Februari 1987, ketika sedang bekerja di kantor, Pak Musin ini kedatangan tamu seorang pria yang tentunya Pak Musin kenal baik. Sebut aja namanya Ratno. Pria ini tuh datang dengan niat meminjam uang karena dia pikir Pak Musin ini tuh kan kerja jadi TNI, gajinya tetap, udah pasti Pak Musin ini kaya gitu menurut Ratno. Dan si Ratno ini mau minjem bukan dengan nominal yang sedikit loh, banyak banget. Dia mau pinjam senilai 10 juta rupiah. Ingat ya, ini tuh tahun 1987 alias 37 tahun lalu. Ya, menurut Nona sekarang aja 10 juta tuh pasti Nona akan mikir-mikir ya kalau ada yang minjem. Dibalikin apa enggak? Nanti kalau dia pinjem terus kitanya lagi butuh gimana? Susah enggak diminta baliknya? Dan lain-lain. Sekarang aja 10 juta tuh dapet HP yang bagus ya. Nah, zaman dulu 10 juta bisa dikira-kira 100 juta kali ya. Mungkin lebih gitu. Tentu Pak Musin jadi keberatan. Tapi Pak Musin ini nggak bilang frontal kalau dia tuh nggak mau minjemin ya. Dia bilang kalau uang gajinya itu adalah uang dapur alias gajinya itu hak istrinya untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Jadi uang itu bukanlah uang pribadinya Pak Musin. Ada hak istri dan anaknya juga gitu kan. Kalau mau pinjam sebanyak itu Pak Musin minta maaf nih belum bisa ngasih. Tapi rupanya Ratno ini tetap usaha, tetap ngedesek Pak Musin. Dia tuh ngomong gini, tolonglah Mas Muksin, saya butuh sekali uang sebanyak itu karena ada keperluan yang mendesak. Tolong ya Mas. Tapi Pak Musin tetap nggak bisa mengabulkan permintaannya si Ratno. Karena selain kebutuhan dapur, uang yang dia miliki juga ya kan untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Pak Musin akhirnya bilang, kalau sebanyak itu mohon maaf banget Mas Ratno, saya belum bisa. Tapi kalau Mas Ratno mau, ini ada 500.000. Pakai aja, nggak usah dikembalikan. Gitu tawarannya Pak Musin ya. Tapi perkataannya Pak Musin ini malah dianggap penolakan juga penghinaan nih sama si Ratno. Nah si Ratno ini malah balik marah-marah dan menantang berkelahi. Ratno yang emosi muknya memuncak tuh dia bilang gini, aku ya selama ini nggak pernah loh merepotkan Mas Musin. Malah aku pernah membantumu Mas. Tapi kok malah balasannya seperti ini. Maumu apa sih? Gak tahu terima kasih. Gak ada balas budinya. Dibilang seperti itu, Pak Musin sebenarnya kaget dan bingung gitu loh. Selama ini dia tuh gak pernah merasa Ratno telah membantunya. Dia pun juga merasa gak pernah sekalipun meminta pertolongan dari si Ratno. Malahan selama ini Ratno yang sering meminta tolong dan juga minjem duit gitu. Walau sebelumnya ini tuh kalau minjem Ratno tuh nggak pernah sebesar 10 juta ya. Tapi cukup sering gitu. Dan ketika ditagih susahnya setengah mati. Maka itu Pak Musin pun tadi bilang kalau mau 500.000 ya nggak apa-apa. Nggak usah dibalikin. Saking udah seringnya si Ratno ini tuh minjem duit tapi susah ngebalikinnya. Kalaupun dikembalikan itu pun lama banget gitu ya. Bahkan kebanyakan janji-janji mulu. Saat itu emosi Pak Musin pun jadi ikut terpancing gitu ya. Apalagi saat itu tuh Pak Musin ini kan sedang ngantor dan berpakaian dinas. Sehingga tuh nggak etis gitu loh untuk dilecehkan kayak gitu. Pak Musin siap meladeni tantangannya si Ratno untuk berkelahi. Waktu itu langsung aja nih Pak Musin ajak si Ratno ini keluar kantor. Kalau mau berkelahi jangan di kantor. Ayo kita duel di luar sana. Aku tantang kamu di daerah yang sepi gak ada orang. Ayo ikut aku. Tantangnya Pak Musin sambil ngerangkul lehernya si Ratno. Pak Musin ini ajak si Ratno ini ke tepian Sungai Serayu di daerah Patik Raja gitu ya. Tempat itu tuh memang sangat sepi jauh dari rumah penduduk. Jadi ya pas banget buat berantem ya. Jadi karena nggak bakalan ada orang yang bisa memisahkan mereka. Walaupun nggak ada salah satu pun yang mati gitu misalnya ya. Ingat ya kejadian ini tuh udah puluhan tahun lalu. Jadi pastinya banyak tempat sepi dan nggak ada CCTV zaman itu. Bahkan Pak Musin ini nantang berantemnya sekalian di tengah sungai aja. Rupanya di tempat yang sepi itu nyali Ratno tuh jadi ciut dan dia pun langsung minta maaf ya. Ratno ini lari tunggang langkang meninggalkan Pak Musin. Lalu ya udah nih Pak Musin pun balik lagi ke kantor untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah udah tuh kan, udah pergi nih si Ratno.
Pak Muhsin pikir hal ini udah selesai, gak akan ada lagi masalah berkepanjangan. Bahkan mungkin berikutnya Ratno ini gak bakal berani minjem duit lagi. Tapi ternyata tidak sesuai dengan prediksi BMKG ya pemirsa. Karena 3 bulan setelah kejadian itu, tepatnya pada malam Jumat Kliwon, Pak Muhsin ini merasakan seluruh ruangan di rumahnya ini aneh. Anehnya apa? Jadi anehnya itu ada bau wangian yang sangat gak dikenal sama Pak Muhsin. Dan wanginya ini selalu berubah-ubah. Pertama, aroma wangian itu tuh tercium mirip dengan aroma melati gitu ya. Dan gak berapa lama berubah jadi bau aroma kembang kantil. Pak Muhsin pun mencoba bertanya nih kepada istrinya yang waktu itu sedang duduk nonton TV setelah sholat maghrib gitu ya. Tapi Bu Karsia, si istrinya Pak Muhsin ini gak terlalu menanggapinya. Ah, mungkin tetangga kali itu Pak. Mungkin tetangga sebelah lagi nyoba parfum baru. Gitu katanya Bu Karsia ya, sambil ya udah berlalu aja ke dapur untuk mempersiapkan makan malam mereka. Tetapi pas lagi di dapur, Bu Karsia ini bertanya sambil sedikit berteriak. Pak, di dapur kok bau banget bangkai ya Pak? Apa ada tikus mati nggak ketahuan ya? Dan secepat itu aroma wewangian bunga-bungaan tadi tuh berubah menjadi bau bangkai binatang yang menyerbak ke seluruh ruangan. Semua orang yang ada di rumah ini tuh bisa mencium bau bangkai yang sangat menusuk hidung. Langsung ini semua orang di rumah kan nyariin asal baunya tuh di mana gitu kan. Bahkan Pak Muhsin pun mengendus-ngendus mencari sumber bau hingga ke seluruh ruangan. Sampai ke bagian luar rumah juga. Keluar masuk rumah gitu kan, keliling-keliling halaman. Tapi Pak Muhsin gak menemukan sumber bau itu juga. Dan ini berlangsung hingga semalaman, bahkan sampai keesokan paginya. Semua orang di rumah tersiksa banget. Tapi juga bingung harus berbuat apa. Karena nggak tahu itu asal baunya tuh dari mana. Tapi semua kejadian itu tuh dianggap biasa aja. Karena Jumat paginya akhirnya semua bau-bauan itu tuh hilang gitu ya. Dan seluruh keluarga Pak Muhsin bisa beraktivitas biasa gitu. Termasuk Pak Muhsin yang kembali masuk kantor. Tapi kali ini Pak Muhsin tuh harus pergi ke Tegal karena ada pertandingan persahabatan dengan Kesatuan TNI di Tegal. Pak Muhsin yang merupakan salah satu pemain inti tim voli TNI di Purwokerto itu tentu ikut pergi dan ikut bertanding. Karena terlalu semangatnya Pak Muhsin dalam bertanding, Pak Muhsin ini sampai terjatuh setelah ngegolin gitu ya, dan kaki kirinya ini terkilir. Walaupun sambil menahan rasa sakit karena terkilir, pertandingan tetap dilanjutkan. Dan saat itu juga sebenarnya kakinya Pak Muhsin ini sempat ditanganin salah satu temannya yang memahami tentang urut-urat terkilir gitu ya. Dan singkat kata, tim volinya Pak Muhsin ini memenangkan pertandingan itu dan meraih juara pertama. Tapi ternyata musibah nggak sampai situ aja. Ketika tim voli kantornya Pak Muhsin ini pulang ke Purwokerto, terjadi kecelakaan di mana mobil yang mereka tumpangi mengalami remblong sampai masuk ke jurang. Anehnya dan sebenarnya beruntungnya ya, semua orang yang dalam mobil itu tuh selamat dan hanya mengalami luka kecil akibat benturan. Termasuk ya Pak Muhsin yang dadanya itu membentur kursi di depannya gitu ya. Disinilah timbul keanehan. Setelah menjalani perawatan intensif dari dokter di Rumah Sakit TNI di Purwokerto hingga sekitar 1 minggu lamanya, semua temannya Pak Muhsin ini sudah dinyatakan sembuh. Tapi beda nih dengan Pak Muhsin yang bukannya membaik. Sepertinya kondisinya itu tuh malah makin parah karena Pak Muhsin ini sampai muntah darah. Dan itu pun gak cuma sekali, tapi berulang setiap beberapa menit sekali Pak Muhsin ini muntah darah. Serem banget gak sih? Bahkan keanehan gak cuma itu aja ya. Selama berada di rumah sakit, hanya Pak Muhsin yang mencium bau aneh. Terkadang bau wangian aroma melati, terkadang bau aroma kembang kantil, tapi gak jarang juga bau bangkai binatang yang sangat menusuk hidung. Ingat kan, ini tuh bau yang sama persis pas malam Jumat Kliwon di rumahnya Pak Muhsin waktu itu. Dan hal semacam ini Pak Muhsin alami setiap hari sampai Pak Muhsin ini pulang ke rumah setelah 3 minggu menjalani rawat inap.
Dan kondisi Pak Musin walaupun sudah 3 minggu dirawat, itu tuh tetap sama aja gitu ya, nggak ada perubahan yang berarti. Kalau di rumahnya nih, semua anggota keluarga Pak Musin juga mencium bau yang datang silih berganti. Kadang melati, kadang kantil, kadang bangkai. Tapi kalau di rumah sakit, yang cium tuh cuman ya Pak Musin aja yang aroma aneh gitu ya. Terus menerus. Dan itu berarti pas pulang tuh masih ada lagi. Penyakitnya Pak Musin yang derita ini tuh makin lama makin banyak ya, aneh-aneh dan gak jelas. Gak hanya muntah darah dan nyeri di dadanya setiap harinya ya. Kini itu bertambah dengan demam tinggi yang membuat badannya sangat menggigil. Selain itu disertai gatal-gatal di seluruh tubuh. Bahkan yang anehnya, hanya setiap habis maghrib perutnya Pak Musin ini terasa sakit banget kayak ditusuk-tusuk. Ini penyakit teraneh dan terlama dalam hidupnya Pak Musin. Dan tentu aja penyakit ini sangat menyiksa ya buat Pak Musin. Akhirnya pengobatan medis yang selama ini Pak Musin lakukan dengan dokter enggak juga memberikan kesembuhan. Dan ya udah nih, Pak Musin pun mulai mencoba pengobatan alternatif. Baik itu ke paranormal hingga ke para kiai pintar di beberapa daerah. Pak Musin pun ia berpikir mungkin ia terkena penyakit kutukan atau penyakit yang non medis. Puluhan paranormal menyatakan hal yang sama, bahwa Pak Musin ini memang terserang ilmu guna-guna alias santet. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang bisa berhasil mengusir atau meredam serangan ilmu santet tersebut. Bahkan ya makin hari sakitnya Pak Musin ini ya makin parah. Singkat cerita, sudah memasuki tahun ketiga penyakit aneh yang Pak Musin derita selama ini. Tapi Pak Musin masih juga bertugas di kantor. Meskipun begitu, ya komandannya Pak Musin ini sangat mengetahui kondisi penyakit Pak Musin. Makanya komandannya ini tuh nggak memberikan tugas-tugas yang berat. Dan akhirnya suatu hari Pak Musin ini minta izin kepada komandannya untuk berobat ke salah satu kiai di Yogyakarta. Nah ya udah tuh Pak Musin berangkat ke Jogja sama istrinya yang setia banget nemenin Pak Musin dalam kondisi apapun. Dan ketika ketemu dengan Pak Kiai itu, Pak Kiai ini tuh sempet geleng-geleng kepala setelah menerawang Pak Musin. Menurut Kiai itu, Pak Musin ini telah diserang dengan ilmu santet tingkat tinggi dan dari 3 penjuru, yaitu serangan ilmu santet dari darat, laut, dan udara. Kiai ini tuh sampai ngomong gini, sungguh luar biasa Pak. Jenengan ini sangat kuat menjalani penderitaan penyakit ini. Saya tahu pasti sudah puluhan orang pintar Bapak datangi dan gak ada satupun yang membuahkan hasil positif karena ilmu mereka tidak sepadan dengan ilmu santet yang sedang menyerang Bapak. Jadi sangat mustahil bisa mengalahkannya. Gitu loh ya kata Pak Kiai. Jadi emang ini santet tuh nggak main-main dan udah bagus banget Pak Musin ini bisa bertahan sampai selama ini. Pak Kiai pun terus menerawang, dia juga mengatakan, untungnya Bapak tetap menjalankan sholat 5 waktu selama ini dan saya pun gak sanggup menghadapi ilmu tersebut. Jadi yang bisa menyembuhkan hanyalah dari dalam diri Bapak sendiri. Dengan cara meningkatkan sholat 5 waktu ditambah sholat tengah malam secara khusyuk. Serta melaksanakan puasa 3 hari 3 malam mulai dari Rebo Pon hingga Jumat Kliwon. Niscaya Allah nantinya akan memberi jawaban atas kepasrahan dan keikhlasan Bapak. Dan memang benar adanya, Pak Musin memang rajin melakukan sholat 5 waktu. Dan setelah dari rumah Pak Kiai, Pak Musin melaksanakan saran dan nasihatnya Pak Kiai dengan berpuasa pati geni selama 3 hari 3 malam. Ditambah lagi dengan puasa biasa yang Pak Musin lakukan seperti puasa Ramadan ya. Ternyata ada nih jawaban luar biasa. Oh iya, for your information ya, puasa pati geni adalah puasa yang tidak memperbolehkan pelakunya untuk keluar kamar dan gak boleh tidur. Jika ingin buang air, orang ini harus buang air di dalam kamar. Puasa ini bisa dilakukan selama 24 jam, bisa juga 3 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam. Gak boleh ada cahaya sama sekali ya. Dan ya udah Pak Musin kan melakukannya 3 kali 24 jam ya. Ini termasuk berat ya.
Memasuki puasa Pati Geni di bulan ketiga, Pak Musin mendapatkan wisik alias bisikan secara gaib yang sangat jelas dia dengar ketika Pak Musin ini melaksanakan sholat tengah malam ya. Dengan diawali angin semilir yang datang dan dibarengi dengan munculnya sosok lelaki tua berjubah putih. Dan pria itu juga berikat kepala kain putih sambil memegang tongkat kayu laksana seorang kiai. Lelaki tua itu menyarankan agar Pak Musin lebih tekun dalam menjalankan sholat tengah malamnya kalau dia tuh ingin segera sembuh. Dan amalkan doa-doa penangkal ilmu santet. Insya Allah ilmu santet itu akan hilang. Awalan itu diawali bacaan Bismillah 99 kali, syahadat 9 kali, Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 1 kali, dan doa alam taro 7 kali. Dilanjutkan dengan doa penangkal santet sebanyak 11 kali. Semuanya diamalkan dengan menahan nafas. Setelah semua selesai berdoa, Pak Musin harus menekan nafas dari dalam perut lalu keluarkan dengan cara dihentakkan gitu ya. Gitu. Nah, begitu ya kata sosok kiai itu yang seakan-akan tuh datang dalam mimpi. Tapi itu tuh semua terasa sangat nyata buat Pak Musin. Gak mudah ya melakukan apa yang diperintahkan wisik yang Pak Musin dapatkan. Tapi karena Pak Musin ini ingin banget sembuh, makanya Pak Musin tuh berniat dan sungguh-sungguh. Saat mengamalkan doa-doa tersebut dengan menahan napas, padahal doanya tuh panjang banget. Sampai pernah Pak Musin ini tuh jatuh pingsan. Tapi itu tuh semua berhasil dan Pak Musin bisa lalui ya. Dan ya itu tuh nggak sebentar ya, memakan waktu sampai 3 tahun lamanya. Pak Musin tuh mengamalkan semua perintah gaib tersebut. Dan akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Pada tahun ketiga itulah Pak Musin ini mendapatkan petunjuk luar biasa dengan mengetahui siapa saja orang yang telah menyantet dirinya. Baik itu orang yang menyuruhnya ataupun dukun yang mengirimkan santetnya. Pak Musin tuh benar-benar diberi penglihatan yang sangat nyata ketika sedang khusyuknya Pak Musin ini melaksanakan sholat tengah malam. Dan siapakah orang itu? Ayo siapa? Bisa tebak nggak? Dan nggak bukan adalah, iya itu Ratno Dir. Ratno yang nggak terima dengan yang dilakukan Pak Musin yang waktu itu tuh nggak mau minjemin duit. Di sini ada 11 dukun yang dipakai Ratno dan juga ke-8 temannya yang akhirnya menjadi petunjuk dukun-dukun mana saja yang dipakai untuk menyantet Pak Musin ini. Pak Musin pun hanyalah berpasrah kepada Allah ya dengan adanya penglihatan secara nyata itu. Dia tuh tetap mengamalkan doa-doa menangkal santet. Hingga akhirnya orang-orang yang selama 6 tahun itu menjahati Pak Musin pun telah mendapatkan balasannya. Mereka semua tuh mati secara mengenaskan. Ada yang mati karena kecelakaan di jalan raya. Ada juga dukunnya nih ya, yang mati secara tiba-tiba dengan kondisi tubuh hitam legam seperti terbakar. Padahal yang gak ada kebakaran, tiba-tiba aja kayak gitu. Nah sebenarnya Pak Musin ini juga mendetailkan ya bacaan doa apa saja yang bisa menangkal santet. Tapi karena doanya cukup sensitif dan ini juga menyangkut doa agama ya. Daripada nanti salah baca atau ada yang salah memanfaatkannya. Jadi mending ya Nona nggak sebutkan di sini ya. Dan pesan dari Pak Musin kalau sudah tahu doanya jangan sampai dipergunakan sembarangan. Apalagi untuk mencelakai orang lain. Karena semua itu akan ada balasannya. Lebih baik ya dipergunakan untuk kebaikan seperti menyembuhkan orang sakit. Bukan sebaliknya malah nyantet orang juga. Kenapa Pak Musin bilang begitu? Karena Pak Musin ini sudah membuktikannya sendiri. Sekarang ini Pak Musin bisa mengobati orang kesurupan dan penyakit non-medis lainnya. Oke, sekian pengalaman Pak Musin, di mana karena masalah nggak mau minjemin duit, malah disantet dan gak main-main, sampai pakai 11 dukun ya. Tapi akhirnya ya semua hukum tuh tabur tuai ya, semua pasti ada balasannya. Gimana menurut kawan Nona cerita kali ini?
Kamu percaya nggak kalau ada namanya penyakit-penyakit gaib yang bisa membuat penderitanya ini tersiksa lahir batin ya? Tapi yang nggak bisa diketahui masalah medisnya tuh apa? Dokter nggak bisa mendiagnosa ya. Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kirim email ke nonagaunmalam@gmail.com kalau punya pengalaman misteri atau horor. Bakal ada satu souvenir menarik dari Nona untuk kamu yang ceritanya terpilih. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk diceritakan. Oke? Bye. Di bawah purnama yang kelam, Nona gaun malam berjalan pelan. Gaun hitam melambai dalam bayangan, membawa cerita penuh rahasia dan ketakutan. Luka dan amarah di setiap bisikannya, dendam yang tak pernah hilang dari dunia. Manakah yang lebih menakutkan, hantu atau manusia? Dalam mimpi buruk jawabannya tersimpan di dalam jiwa. Oh Nona gaun malam, dengan senyum durjana yang muram, mengungkap misteri dalam kegelapan. Kejahatan manusia yang meninggalkan darah dan ketakutan. Dari lorong gelap tanpa nama, dia bercerita tentang nyawa yang hilang dalam murka. Manusia bisa lebih keji dalam kegelapan, menabur mimpi buruk penuh dendam dan amarah. Luka dan amarah di setiap bisikannya, dendam yang tak pernah hilang dari dunia. Manakah yang lebih menakutkan, hantu atau manusia? Dalam mimpi buruk jawabannya tersimpan di dalam jiwa. Oh Nona gaun malam, dengan senyum durjana yang muram, mengungkap misteri dalam kegelapan. Kejahatan manusia yang meninggalkan darah dan ketakutan. Di setiap cerita ada bayangan ketakutan, kisah manusia yang tak berangkat dalam kegelapan. Nona gaun malam, penyimpan rahasia kelam, menunjukkan sisi gelap dari dunia yang muram. Oh Nona gaun malam, dengan senyum durjana yang muram, mengungkap misteri dalam kegelapan. Kejahatan manusia yang meninggalkan darah dan ketakutan. Malam berlalu, namun cerita tetap tinggal. Di bawah bintang rahasia semakin mendalam. Nona gaun malam, penutur mimpi buruk, membawa kita ke dunia yang penuh durjana dan murka.